Marilah kita lihat, kita simak tayangan pada episode yang keempat ini. Tuntunan dan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa firman-firman Allah ini disampaikan tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu selama 23 tahun. Sejak ayat pertama surat Al-Qalam, seperti yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira itu, sampai ayat terakhir surat Al-Ma'idah ayat 3, diterima Nabi ketika sedang berkhutbah Haji Wada atau Haji Perpisahan saat wukuf di Padang Arafah. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan begitu saja secara sekaligus? Tidak mungkin. Ini karena petunjuk atau firman yang merupakan tuntunan dan petunjuk Allah itu harus singkat tetapi mendasar. Cukup memuat poin-poinnya, namun bisa memberi pengertian yang lengkap dan menyeluruh. Dan untuk itu butuh waktu yang panjang. Cara turunnya firman Allah itu bermacam-macam. Ada yang disampaikan lewat perantara malaikat Jibril, seperti yang terjadi di Gua Hira itu. Atau langsung wahyu Allah kepada Muhammad tanpa perantara seperti perintah sholat dalam Isra Mi'raj. Dan ada lagi wahyu yang disampaikan lewat mimpi atau isyarat gaib dari Allah. Itulah media penerimaan wahyu. Sedang proses turunnya ayat itu pun juga bermacam-macam. Ada firman Allah yang diturunkan tanpa didahului oleh adanya peristiwa, dan ada pula ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan adanya suatu peristiwa tertentu. Ayat-ayat yang diturunkan tanpa diawali dengan adanya sebuah peristiwa adalah firman-firman yang mudah dicerna oleh manusia. Contohnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sedangkan pada berbagai ayat yang memerlukan pemikiran mendalam biasanya diturunkan bersamaan dengan adanya peristiwa-peristiwa. Dalam suatu peristiwa yang pelik itulah Allah lalu memberikan petunjuk, bimbingan, dan tuntunan bagaimana Rasulullah harus menyikapi dan memecahkan problema itu. Contohnya surat Al-Ma'un yang isi peringatan bagi orang yang melalaikan sholatnya dan perintah untuk menyantuni fakir miskin dan memelihara anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Karena itu, untuk menyerap makna dari firman-firman Allah, kita perlu mempelajari latar belakang turunnya firman itu. Sebab-sebab yang melatari turunnya wahyu ini disebut asbabun nuzul. Karena turunnya ayat perlu adanya peristiwa demi peristiwa, maka disitulah diperlukan waktu panjang untuk menurunkan ayat-ayat secara lengkap. Sehingga baru dalam 23 tahun lebih, semua ayat turun secara tuntas atau secara paripurna. Meski tidak diturunkan secara berurutan, tetapi setelah lengkap genap 30 juz,
susunan kalimat Al-Quran sungguh luar biasa makna dan keindahannya. Mudah dihafal, meski bagi bangsa yang sehari-harinya tidak berbahasa Arab sekalipun. Cukup banyak hafiz atau hafizah atau penghafal Al-Quran yang dengan mereka ini kelestarian Al-Quran akan tetap terjaga sepanjang masa.